Bab 363. Saya mohon Anda obati nenek. Setelah mengetahui bahwa Kenzie adalah dokter medis yang luar biasa jenius, semua orang di keluarga Bliss di rumah itu hampir meledak. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia? Kenzie telah menjadi menantu yang tidak berguna di keluarga Bliss selama 3 tahun. Dia jelas hanya sia-sia. Bagaimana dia bisa menjadi dokter jenius? Tidak mungkin. Mulan Rantai tidak bisa mengetahuinya. Dia menyeret Oyan Hadi dengan tangan dan kakinya, seperti seorang wanita, dan bertanya, "Kamu tidak sengaja berbohong, apakah kamu ingin melakukan sesuatu di sini?" Aku tahu dengan jelas apa yang bisa dia lakukan, bagaimana dia bisa menjadi dokter jenius, sampah semacam itu. Oyan Hadi membenci kekasarannya, mendorongnya tiba-tiba, dan memberinya pelajaran tanpa basa-basi. "Saya melihat kamu adalah ibu mertua babi. Ada menantu berharga yang cakap, tetapi dia dianggap sia-sia." Wilson tua menjelaskan di telepon bahwa dokter jenius ini adalah cucu menantu dari keluarga Bliss, dan namanya adalah Kenzie Harimurti. Damian Wilson, sekretaris Wakanda, memiliki penyakit infertilitas yang parah. Ayahnya Wilson tua sendiri, termasuk semua ahli top yang diundang oleh Wilson tua, tidak punya kemampuan mengobati. Pada akhirnya, itu adalah Kenzie yang menyembuhkan penyakit kesuburan sekretaris Wilson. Penyakit keras kepala itu sembuh dan dia bisa memiliki keturunan sekarang. Apakah saya Allah jika mengatakan hal semacam ini? Apakah Anda berani bilang saya berbohong tentang hal semacam ini? Dasar seekor babi. Mulan Rantai tertegun sejenak, seperti kura-kura yang berkedip, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sekarang semua orang mengerti bahwa Kenzie adalah seorang dokter jenius, dan itu benar-benar bukan orang biasa yang berbicara omong kosong. Ada bukti hidup dengan hidung dan mata. Pasien yang sembuh adalah Damian Wilson, sekretaris Wakanda. Siapa yang berani menggunakan orang semacam ini untuk berbicara omong kosong? Morgan Bliss masih enggan untuk mempercayainya, dan berkata dengan sedih, "Tetapi Presiden Oyan, kami benar-benar mengenal Kenzie dengan sangat baik, dan kami belum pernah melihat di mana dia berlatih kedokteran. Faktanya, dia sangat tidak yakin dan sangat tidak nyaman atau rela. Dalam pandangan dunianya, Kenzie hanya bisa menjadi pemborosan yang dapat diganggu olehnya sesuka hati, dan sekarang dia ingin Morgan Bliss memohon pada pemborosan untuk kembali sebagai dokter. Ada 10.000 hal di hatinya yang dia tidak bisa menerima hal itu." Mendengar ini, Oyan Hadi menghela nafas, "Tidak ingin melibatkan diri lagi, jika kamu percaya atau tidak. Pokoknya, itu urusan keluargamu, apakah kamu ingin dia menyelamatkan nenekmu atau tidak? Sekarang saya memiliki satu hal mendesak yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan mengkhawatirkannya di sini," kata Oyan Hadi, membawa koper medis dan berjalan keluar rumah dengan cepat. "Hei, Dokter Hadi, jika kau pergi, apa yang harus aku lakukan dengan nenekku?" Wajah Morgan Bliss berubah menjadi hijau, jadi dia harus buru-buru mengejarnya bersama sekelompok anggota keluarga Bliss. Sepanjang jalan, Oyan Hadi bergegas, tergesa-gesa, dan akhirnya menyusul Kenzie, yang belum pergi jauh. Di belakang Oyan Hadi, Morgan Bliss dan anggota keluarga Bliss lainnya, termasuk Aurora Bliss, Mulan Rantai, Renal Bliss, dan lainnya mengikuti di belakangnya. "Tuan Harimurti, Tuan Harimurti." Oyan Hadi menghentikan Kenzie dan berkata dengan malu-malu, "Maaf, saya tidak punya mata barusan, saya tidak tahu Anda adalah dokter jenius yang diperkenalkan kepada saya oleh Tuan Wilson. Tolong Tuan Harimurti maafkan aku." Oyan Hadi dengan hormat meminta maaf, seperti seorang siswa yang bertemu dengan seorang guru, membungkuk dan memberi hormat. "Presiden Hadi, sama-sama, itu bukan kejahatan karena Anda tidak tahu. Anda tidak mengenal saya sebelumnya, jadi saya tidak menyalahkan Anda." Kenzie menjawab dengan ringan. Itu tidak mengejutkan, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Oyan Hadi sedikit kasar kepada Kenzie, dan tidak mungkin bagi Kenzie untuk tidak keberatan sama sekali. Namun, Oyan Hadi ini adalah murid Profesor Daud Wilson, dan keluarga Daud Wilson memiliki hubungan dekat dengan Kenzie. Di belakang mereka berdua, Morgan Bliss, Mulan Rantai dan anggota keluarga Bliss lainnya melihat Oyan Hadi membungkuk dan meminta maaf kepada Kenzie segera setelah mereka bertemu. Mereka masih tidak mengerti, masalah ini 100% benar, bahwa Kenzie, jenius yang tersembunyi. Di ujung kerumunan, Aurora Bliss menatap dengan mata indah pada Kenzie, penuh rasa ingin tahu dan pertanyaan. "Tuan Harimurti, situasinya seperti ini." Oyan Hadi menemukan bahwa Kenzie sebenarnya adalah pembicara yang baik, jadi dia menemaninya sambil tersenyum dan mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengannya. "Guru Wilson menjelaskan kepada saya 2 hari yang lalu bahwa Tuan Harimurti adalah seorang jenius medis yang langka. Guru Wilson secara khusus menunjuk saya,
jika ada kebingungan akademis, biarkan saya berteman dengan Tuan, dan mencoba untuk mendapatkan saran dari Tuan. Akhir pekan ini Sha berencana untuk mengunjungimu. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di rumah Bliss hari ini. Jika Tuan menyukainya, aku ingin mengundang ke rumahku untuk makan ringan dan minum teh. Yang disebut makan makanan ringan dan minum teh, semua orang mengerti. Ini untuk mendekati Kenzi, dan kemudian menemukan kesempatan yang cocok untuk bertanya kepada Kenzi tentang masalah medis. Kenzi memikirkannya sebentar, dan merasa jika dia menolak secara langsung, sepertinya tidak masuk akal. Lagi pula, Guru Wilson telah meninggalkan nomor teleponnya kepada Oyan Hadi, yang menunjukkan bahwa Guru Wilson menghargai Oyan Hadi sebagai seorang siswa, dan itu juga menunjukkan bahwa Guru Wilson ingin dia membantu Oyan Hadi menjadi lebih baik. Jika langsung menolak, dia akan jelas sedikit tidak manusiawi. Kenzi tidak berpikir lama, lalu mengangguk riang, "Oke, terima kasih atas pertimbangan Dr. Hadi, aku akan pergi ke rumah Dr. Hadi untuk minum teh." Oyan Hadi sangat gembira dan buru-buru berkata, "Jangan katakan itu, jangan katakan itu." Ini adalah berkah bagi Oyan Hadi untuk dapat mengundang Tuan Harimurti sebagai tamu. Dia buru-buru memberi isyarat undangan dan berkata, "Tuan Harimurti, silahkan. Mobil saya diparkir di sana, silakan masuk bersama saya." "Oke." Kenzi mengangguk, dan atas undangan Oyan Hadi, dia mengikutinya sepanjang jalan. Melihat bahwa Kenzi hendak pergi, semua orang di keluarga Bliss benar-benar cemas. Seorang kerabat menarik mendorong Morgan Bliss dan buru-buru menasihati, "Kemari, pertahankan Kenzi, dan jangan biarkan dia pergi. Panggil untuk mengobati penyakit nenek." Orang lain menggemakan yang asli. Morgan Bliss tidak mau dan enggan, dan berkata dengan bingung, "Tapi aku..." "Siapa yang kamu tunggu?" Kerabat yang bermarga ini lebih tua dari Morgan Bliss, dan dia mengajarinya secara langsung, "Mengapa kamu tidak segera pergi? Jika wanita tua itu mati segera, saya pikir siapa lagi yang bisa membantu Anda menjadi ketua?" Ketika dia mendengar kata ketua, Morgan Bliss segera merasakan getaran di hatinya dan menjadi jauh lebih menyegarkan. Dia menyusul dengan 3 langkah dan 2 langkah, mengubah sikap arogannya di masa lalu, dan menunjukkan senyum ramah Kenzi. "Saudara tidak sopan sedikit lebih awal, jangan bawa ke hati. Kamu tetap tinggal. Ayo lihat nenek dulu." Kenzi meliriknya, dan kata-katanya berduri, "Apakah kamu di sini untuk memohon padaku?" Ekspresi Morgan Bliss membeku untuk sementara waktu, dan dia hanya bisa terus tersenyum. "Ya, tolong ambil tindakan, obati nenek." Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu memohon padaku, maka tunjukkan sikapmu." Pertama berlutut untuk meminta maaf, lalu bersujud beberapa kali. Mendengar ini, Morgan Bliss tidak tahan dengan kegembiraan, dan berkata dengan wajah marah, "Kenzi, jangan tak tahu malu. Sekarang nenekku tidak mampu dan sakit parah, dan itu juga nenekmu. Tidakkah kamu ingin menjadi cucu pemberontak dan tidak berbakti?" Kenzi bahkan tidak repot-repot menatapnya, "Jangan salah, saya telah dikeluarkan dari keluarga Bliss, dan aku bukan lagi menantu keluarga Bliss. Kalimat itu tidak sah bagiku." Kenzi pergi setelah mengatakan itu. "Tunggu." Morgan Bliss meraihnya, menggertakkan giginya dan berkata, "Pikirkan tentang itu, jika kamu tidak menyelamatkan nenekmu, dan kamu ingin menikah lagi dengan Aurora Bliss di masa depan, kita semua di keluarga Bliss akan keberatan?" Bab 364. Kenzi berhenti untuk melihat Morgan Bliss, dan berkata sambil mencibir, "Keberatan? Mengapa jika kamu keberatan? Morgan Bliss, jangan menganggap dirimu terlalu serius, kamu tidak bisa mewakili seluruh keluarga Bliss. Bahkan meski kamu dapat mewakili keluarga Bliss, meski kamu dan semua anggota keluarga Bliss menentangnya, apa yang harus saya lakukan, atau apa yang akan saya lakukan, saya tidak akan menganggapnya serius." Kenzi pergi tanpa memperhatikan. Morgan Bliss sangat marah sehingga dia berlari untuk menghentikan Kenzi lagi, dan berkata dengan suara ganas, "Kenzi, apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri ini? Kamu adalah keluarga Bliss. Pendosa di mataku, aku akan melihat apakah Aurora Bliss memiliki nyali untuk mengambil risiko dunia dan bersamamu." Morgan Bliss, diam. Morgan Bliss membawa nama Aurora Bliss keluar satu demi satu untuk berbicara tentang hal-hal. Aurora Bliss tidak tahan akhirnya. Dia menunjuk Morgan Bliss, wajahnya yang cantik sangat dingin dan dia berkata, "Kamu tidak memiliki hati nurani, kamu adalah orang berdosa dari keluarga Bliss. Untuk menjadi ketua, kamu lebih suka nenekmu mati segera, dan kamu harus membuatnya meminum obat yang ampuh untuk membuat nenek berbicara." Kenzi memiliki niat baik dan berinisiatif untuk menyelamatkan nenek, tetapi bagaimana dengan Anda? Tidak hanya Anda tidak merasa bersyukur,
tetapi juga berbicara buruk tentang dia dan mengusirnya pergi. Jika nenek meninggal karena penyakit serius, Anda akan menjadi pendosa terbesar dari keluarga Bliss. Aurora Bliss emosional, dada naik turun. Dia terus menuduh dengan marah, sekarang nenek akan mati, tetapi kamu masih khawatir tentang wajahmu, tidak hanya memohon Kenzie untuk mendapatkan perawatan dengan kata-kata yang baik, tetapi juga menggunakan nama aku untuk mengancamnya. Morgan Bliss, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Apakah kamu memiliki nenek di hatimu? Morgan Bliss melengkungkan bibirnya, sepupu. Jangan katakan ini tidak berguna. Jika kamu memiliki nenek di hatimu, cepat minta priamu untuk mengambil tindakan. Jika tidak, seperti priamu, kamu akan menjadi pendosa keluarga Bliss. Pada saat ini, omelan marah terdengar. Morgan Bliss, kamu berani memanjat dan menuangkan air kotor ke putriku? Hari ini aku akan membunuhmu anjing yang tidak berbakti. Kata-kata Morgan Bliss menyebabkan kemarahan Renal Bliss. Meskipun Renal Bliss adalah yang paling penakut di antara saudara-saudaranya, dia juga kesal saat ini. Dia bergegas dan memberi Morgan Bliss tamparan keras di wajahnya. Paman ketiga, kamu berani memukulku, apakah kamu gila? Morgan Bliss ditampar dengan keras, wajahnya bengkak. Saat ini, dia meraih tangan Renal Bliss dan ingin memukulnya, dan dengan perut penuh amarah, dia ingin bertarung dengan Renal Bliss. Tidak benar untuk mengatakan itu adalah perkelahian. Renal Bliss lebih tinggi senioritasnya daripada Morgan Bliss. Di depan banyak anggota keluarga Bliss, Morgan Bliss tidak berani memukul Renal Bliss, dia hanya ingin melawan dan tidak ingin dipukuli oleh Renal Bliss. Tapi Renal Bliss memiliki sikap adu banteng, dan dia sangat ingin melawan Morgan Bliss. Keduanya berputar bersama, Morgan Bliss masih muda, dan Renal Bliss tidak bisa memanfaatkannya, jadi Mulan Rante memarahi dan bergegas. Siapa Mulan Rante? Tikus yang khas. Melihat bahwa suaminya sendiri akan menderita, Mulan Rante sangat marah sehingga dia bergegas seperti bajingan yang sulit diatur, menendang dan memukuli seperti tikus. Dua tetua menjerat seorang junior untuk bertarung. Situasi di lapangan bisa dibayangkan. Morgan Bliss ingin melawan tetapi tidak berani melakukannya. Dia bisa menjaga Renal Bliss tetapi tidak bisa menjaga Mulan Rante. Dia dipukuli dalam waktu singkat tamparan yang tak terhitung jumlahnya, darah dari sudut mulut, pakaian robek, dan bahkan sepatu kulit di kakinya ditendang oleh Mulan Rante. Beberapa kerabat keluarga Bliss tidak tahan lagi, dan bergegas ke kelompok pertempuran satu demi satu, memisahkan mereka. Oke, jangan bertengkar lagi. Wanita tua itu akan mati karena sakit, dan kamu masih berkelahi di luar. Tetangga lain sedang menonton, dan kita telah kehilangan semua wajah keluarga Bliss kita. Morgan Bliss ditarik kembali oleh beberapa orang, dan dia gemetar begitu marah. Dia menatap Renal Bliss dan istrinya, dan kemudian menatap Aurora Bliss dengan kejam ke samping. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Kenzie, yang sedang menonton lelucon di luar kerumunan. Jangan menatapnya, bersikap baiklah. Pergi dan minta maaf kepada Kenzie dan minta dia untuk menyelamatkan nenekmu. Seorang kerabat yang lebih tua dengan nama keluarga lain dengan tegas mengajari Morgan Bliss pelajaran. Kerabat ini sebenarnya adalah anggota kubu Morgan Bliss, tetapi dia tahu bahwa jika Nyonya Bliss meninggal secara diam-diam, tidak hanya kepentingan Morgan Bliss yang akan rusak, tetapi kepentingannya juga akan rusak, jadi aku tahu betul bahwa yang paling penting saat ini bukan untuk bertengkar, tetapi untuk menyelamatkan orang dengan cepat. Saya peringatkan, jika Anda tidak tahan, Anda akan membuat masalah besar. Anda harus berpikir jernih dulu, apakah wajah Anda lebih penting, atau apakah penting untuk menjadi ketua di masa depan. Mendengar ini, Morgan Bliss menahan amarahnya dan membencinya. Tidak sepatah kata pun terucap. Kerabat berikutnya tidak mengatakan lebih banyak, meraih tangan Morgan Bliss, mendatangi Kenzie, tersenyum ramah dan berkata, Kenzie, jangan marah. Biarkan saya, Paman, mengatakan sesuatu. Sikap Morgan Bliss sebelumnya Anda sangat salah. Dia harus benar-benar dimarahi dan dipukuli. Tapi jangan menganggapnya serius. Tolong pertimbangkan hubungan Anda dengan keluarga Bliss. Melihat bahwa orang tua lelaki Bliss memperlakukan Anda dengan baik saat itu, dua pasti ingin Anda mengambil tindakan untuk mengobati wanita tuanya. Pada titik ini, kerabat itu menoleh dan memarahi, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan minta maaf kepada saudara iparmu. Morgan Bliss sangat sedih setelah mendengarkannya, dia benar-benar ingin mati. Jika itu normal, dengan harga dirinya, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada Kenzie. Tetapi sekarang, dia tahu dalam hatinya bahwa pamannya benar, dan jika dia tidak tahan, dia akan membuat masalah besar. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya ke Kenzie. Maaf, saya salah.
Saya sangat kasar kepada Anda dan sekarang saya meminta maaf kepada Anda. Sekarang nenek masuk keadaan darurat, tolong bertindak cepat dan selamatkan nenekku. Kenzi melipat tangannya di dadanya setelah mendengar ini, menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Tidak berlutut, tidak bersujud, permintaan maaf semacam ini, Kenzi tidak akan melepaskannya. Kenzi, jangan mempermalukannya lagi, lihat wajah paman, dan beri sepatah kata. Melihat ini, kerabat dengan nama keluarga dari nama keluarga berikutnya menunjukkan ekspresi memohon. Kenzi, lupakan saja. Apapun yang dilakukan Morgan Bliss pada kita, nenek masih harus diselamatkan. Aurora Bliss mendatangi Kenzi, tampak memohon, dan menjabat tangannya. Renal Bliss datang mengejarnya dan berkata dengan cemas, Kenzi, kamu tidak bisa mengabaikan wanita tua itu. Morgan Bliss tidak punya hati nurani, tapi kamu tidak bisa seperti dia, kamu tidak bisa tidak menunjukkan kasih sayang. Ayah mertua dan istrinya datang untuk memohon belas kasihan, dan Kenzi mendengarkan. Karena itu harus dipertimbangkan. Setelah mengamati kata-kata dan ekspresinya, dia tahu bahwa pikirannya telah mengendur, dan kerabatnya buru-buru menendang Morgan Bliss dan berteriak keras, hormat sekali lagi. Jika dia tidak memaafkanmu, kamu seharusnya tidak pernah mengangkat kepalamu. Morgan Bliss setelah mendengarkan dan ditampar lagi, dia kemudian membungkus 90 derajat, mengertakkan gigi dan berkata, aku salah. Aku tahu sekarang, tolong maafkan aku. Dalam hal cinta, tolong lihat cinta antara paman ketiga dan sepupu, serta tolong lihat cinta yang kakek berikan saat merekrutmu, tolonglah nenek.